Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang ruang vektor umum, yaitu di subbab 6.1. Nah, cakupan dari subbab ini yaitu ada ruang vektor sama subruang. Ini ada cakupan utama. Terus di dalamnya kita bakal ngebahas tentang definisinya, aksioma atau syarat-syaratnya, terus ada contoh ruang vektor, contoh yang bukan ruang vektor, terus sama dimensi yang ada di dalam ruang vektor. Jadi maksudnya dimensinya berapa gitu. Terus subruang, yaitu ada aksioma atau syaratnya, contoh subruang, sama contoh yang bukan subruang. Nah, dari definisinya dulu nih, ruang vektor itu apa sih sebenarnya? Ruang vektor itu adalah himpunan objek-objek yang dilengkapi dua operasi, yaitu operasi penjumlahan objek-objek dan operasi perkalian dengan skalar. Maksudnya gimana sih? Nah, paling gampangnya itu kita ngelihat kasus vektor-vektor gitu ya. Misalnya ada suatu ruangan V namanya. Diambil aja sampel. Misalnya sampel U sama sampel W. Sama-sama vektor nih, misalnya dimensi 2 kali ya. Nah, ketika misalnya mereka dijumlahin, itu kan bakal terbentuk suatu vektor baru. Misalnya namanya X. Terus setelah itu kita cek, apakah si X ini masih masuk ke dalam ruangan V? Atau malah dia keluar dari ruangan V? Kalau misalnya dia keluar, berarti himpunan-himpunan ini tidak membentuk suatu ruang vektor. Tapi kalau misalnya si V ini masih di dalam, ya berarti dia kemungkinan membentuk suatu ruang vektor. Terus gimana dengan perkalian skalar gitu? Perkalian skalar juga sama aja, kita mengkalikan suatu vektor tersebut dengan bilangan apapun gitu ya. Ketika kita kaliin, nilainya itu masih di dalam ruangan nggak? Kalau misalnya masih di dalam ruangan, ya berarti kemungkinan membentuk suatu ruang vektor. Oke, untuk lebih jelasnya lagi mungkin langsung ke syarat-syaratnya secara lengkap. Dipenuhi oleh 6 aksioma. Ini aksioma secara umum ya. Pertama ada tertutup. Tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Penjumlahan dan perkalian skalar itu gimana? Berarti misalnya ada U sama V yang tadinya ada di dalam V dan ada skalar K. Jadi U sama V udah jelas anggota V ya. Terus ketika si U sama V ini dijumlahin, hasilnya harus masih ada di dalam V. Jadi harus dalam anggota V juga. Dan ketika kita mengalihkan U dengan skalar K, hasilnya juga masih harus ada di himpunan V. Kalau misalnya dua syarat ini terpenuhi, ya berarti benar kalau misalnya himpunan tersebut tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Kayak gitu. Terus komutatif gimana sih? Komutatif tuh U sama V. Tadinya itu dia merupakan himpunan V. Dan ketika dilakukan operasi ini, hasilnya harus sama. Jadi kiri harus sama seperti ruas kanan. U ditambah V harus sama seperti V tambah U. Kalau misalnya terpenuhi, ya berarti syarat komutatif terpenuhi. Asosiatif juga gitu. U, V, W ada di dalam V. Merupakan himpunan dari V. Dan ketika dilakukan operasi U ditambah V ditambah W, nah kalau kayak gini kan artinya tanda kurung ya. Tanda kurung itu kan biasanya tuh didahulukan atau diprioritaskan untuk dioperasikan. Jadi kayak kita mengoperasikan penjumlahannya itu yang di dalam kurung dulu nih. Nah misalnya yang si kiri dikerjain dulu, terus yang kanan dikerjain juga. Setelah itu kita cek apakah hasil kiri sama kanan itu konsisten atau sama. Kalau misalnya sama, ya berarti terpenuhi. Terus identitas. Untuk semua U di dalam V harus ada syarat seperti ini. Ketika U ditambahin 0, ini sebenarnya syaratnya cukup unik sih. Soalnya kayak mungkin kita mikirnya ya U ditambah 0 udah pasti U gitu. Tapi sebenarnya di kasus-kasus tertentu kadang-kadang syarat ini tuh nggak terpenuhi. Jadi U ditambah 0 tuh bisa jadi bukan U. Sama kayak 1 dikali U juga bisa jadi bukan U. Tapi kalau misalnya terpenuhi berarti ya syarat identitas terpenuhi gitu. Terus ada balikan inverse. Berarti setiap U di dalam himpunan V harus punya negatifnya. Biar U ditambah minus U sama dengan 0 ketika dilakukan operasi penjumlahan gitu. Artinya ya di dalam vektor tersebut terdapat vektor 0 gitu. Maksudnya melalui titik asal. Terus distributif. Distributif tuh ada 3 syarat. Kayak gini. Dan ketika ketiga syarat ini terpenuhi, ini kan dikali biasa ya. Kiri sama kanan sama ruasnya, nilainya. Ya berarti distributif syaratnya terpenuhi.
Nah, keenam aksioma tersebut dirangkum jadi 10 poin yang biasanya mungkin dijelasin di kelas kayak gitu. Tapi sebenarnya intinya sama. Kayak ketika U sama V ada di V, maka U tambah V sama dengan V, U ditambah V sama dengan V tambah U. Ya pokoknya ketika syarat-syarat ini terpenuhi, ya kita katakan himpunan tersebut membentuk suatu ruang vektor. Jadi artinya ya tertutup gitu, beneran ada suatu ruangan V gitu misalnya. Tapi ketika misalnya kita menjumlahkan, mengoperasikan, ya malah kayak mata senyum ya. Kalau misalnya dijumlahin, terus hasilnya di luarnya gitu, ya berarti dia tidak membentuk ruang vektor. Ini cara-caranya nih yang lebih runtut. Cara menunjukkan apakah sebuah himpunan dengan dua operasi merupakan ruang vektor. Pertama, identifikasi himpunan V dengan objek-objek di dalamnya yang akan menjadi vektor. Ini tuh maksudnya kayak semacam kita tuh ngambil sampel di ruangan tersebut, di himpunan tersebut, di himpunan V misalnya. Kita ngambil sampel misalnya U sama W. Dia harus ada di dalam V. Kalau misalnya kita udah mastiin dia ada di dalam V, berarti lanjut ke proses kedua. Identifikasi operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Kayak tadi, berarti dilakuin penjumlahan dan perkalian skalar di dalam V. Terus kalau misalnya udah, diperiksa apakah hasilnya itu sesuai, tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi ketika misalnya udah dioperasikan, apakah nilai hasil akhirnya itu masih ada di dalam himpunan V. Kalau misalnya masih ada, berarti terpenuhi ini. Terus kalau udah, baru diperiksa aksioma yang lainnya gitu. Sekarang ada contoh-contoh ruang vektor. Apa aja sih yang sebenarnya merupakan contoh dari ruang vektor? Nah, ini bisa dilihat yang pertama tuh ada Rn kan. Rn tuh himpunan vektor Euclides gitu. Terus kalau misalnya ada operasi penjumlahan dan perkalian skalar, itu kan biasanya kita definisikan seperti ini ya. Contohnya aja kayak vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Paling gampang kalau mau ngambil contoh mungkin vektor 2 dimensi. Berarti di R2. Misalnya U sama W. Berapa ya? 1, 1, 1 misalnya sama 2, 2, 2 misalnya. Terus dilakuin deh penjumlahan. Berarti kan hasilnya bakal jadi misalnya vektor X ya. Bakal jadi, ini mah bukan R2 deh. 1, 1 misalnya sama 2, 2. Gitu. Berarti kalau dijumlahin kan jadi 3, 3 nih. Sekarang kita buktikan apakah 3, 3 masih di dalam R2. Masih kan? Vektor 3, 3 itu merupakan vektor di dalam dimensi 2. Bukan tiba-tiba jadi dimensi 3 kan? Nggak tiba-tiba berubah gitu. Ya berarti kalau misalnya dia masih masuk ke dalam syarat dari ruangan tersebut, ya terpenuhi syarat penjumlahannya. Terus misalnya syarat perkalian. Cobain aja misalnya si U ini dikali sama 5, kan jadi 5, 5 nih. Nah, si vektor ini kan masih berupa vektor 2 dimensi kan. Berarti syarat di dalam ruangan itu masih terpenuhi juga. Berarti tertutup terhadap perkalian skalar. Oke, jadi penjumlahan sama perkalian skalar tertutup. Nah, ini juga bisa dibuktiin tuh 5 aksioma lainnya. Komutatif, identitas, asosiatif, distributif. Balikan dan harusnya sesuai. Terus lanjut ke ruang vektor matriks 2x2. Ini juga merupakan salah satu contoh dari ruang vektor. Misalnya ini ada ruang matriks U. U kan 2x2 kayak gini ya. Terus V misalnya kayak gini. Ini kayak kita ngambil sampel aja. Kalau dijumlahin kan kayak gini nih bentuknya. Nah, ini hasilnya bisa kelihatan apakah tiba-tiba hasilnya berubah jadi matriks 3x3? Enggak kan? Dia masih masuk ke dalam syarat matriks 2x2. Oh, berarti dia masih masuk ke ruang vektor. Tertutup terhadap penjumlahan. Terus kalau misalnya dikaliin sama skalar, kan masih dalam bentuk 2x2 juga kan, dan gak ada syarat apapun. Jadi syarat di ruangan ini kan tadi emang cuma ya udah membentuk matriks 2x2 aja, dan ABCD-nya itu bisa apapun nilainya. Dan ketika dilakukan penjumlahan dan perkalian skalar dioperasikan, hasilnya pun masih dalam bentuk matriks dimensi 2x2. Jadi ya aman. Terus nanti kalau misalnya dicobain juga aksioma-aksioma lainnya, hasilnya juga harusnya sesuai. Jadi ruang vektor matriks 2x2 termasuk ruang vektor. Kayak gini ya contoh-contohnya. Terus lanjut ke ruang vektor fungsi. Ini tuh kayak fx, gx gitu, yang memetakan fungsi kan biasanya.
Ini juga kalau dilakukan penjumlahan dan perkalian skalar, hasilnya pun masih berbentuk fungsi gitu. Dan masih sesuai dengan syarat dari himpunan tersebut. Jadinya ruang vektor fungsi-fungsi juga merupakan ruang vektor. Terus ini juga ada ruang vektor polinom. Yang contohnya kayak misalnya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 kayak gitu. Jadi kayak x terus berderajat tertentu. Kita ambil contoh misalnya ada px sama gx. Misalnya apa ya? Kayak x kuadrat ditambah 2x tambah 1 misalnya. X kuadrat ditambah 5x tambah 6. Coba deh lakuin penjumlahan. Kan berarti jadi x kuadrat ditambah 7x ditambah 7 kayak gini. Nah, apakah hasil ini masih merupakan fungsi polinom berderajat 2? Masih kan? Gak tiba-tiba jadi x pangkat 3 gitu. Dijumlahin tiba-tiba jadi x pangkat 3 kan enggak. Berarti ya tertutup terhadap penjumlahan. Perkalian juga gitu. Kalau misalnya contoh si x ini kita kaliin sama 5. Kan jadi 5x kuadrat ditambah 25x ditambah 30. Ini juga masih merupakan sebuah fungsi polinom berderajat 2 kan. Ya jadi masih masuk ke dalam syarat. Masih aman. Nah, nanti dilakuin juga tuh kayak syarat-syarat lainnya, aksioma-aksioma lainnya. Dan kalau misalnya itu terpenuhi, ya udah jelas itu ruang vektor dan di sini dikatakan terpenuhi. Jadi ruang vektor polinom itu ya masuk ke ruang vektor. Nah, terus di sini ada contoh yang bukan ruang vektor. Ternyata ada nih yang bukan ruang vektor. Himpunan kayak gimana gitu. Di awal kan tadi kita tahu kalau misalnya himpunan kayak gini itu pasti punya syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Dan kalau misalnya dari awal si syarat ini nggak terpenuhi ya kayak didepak gitu, kayak gak diajak gitu masuk dalam ruangan. Jadi tapi kalau misalnya terpenuhi berarti ya dia ada di dalam ruangan tersebut. Contohnya nih di awal nih dikasih tahu kalau syarat buat ada di himpunan ini pertama, himpunan objek berbentuk U1, U2 didefinisikan sebagai operasi penjumlahan dan perkalian. Di mana penjumlahan skalar seperti ini nih. Penjumlahan doang ya. Baru perkalian skalarnya kayak gini. Kalau penjumlahan kita lihat itu seperti pada penjumlahan vektor pada umumnya kan. Kayak setiap komponennya dijumlahin. U1, U2. Ada V1, V2. Biasanya kan dijumlahinnya kayak biasa aja kan. Berarti ya ini kayak gini. Tapi yang aneh tuh yang perkalian skalar. Biasanya kan kalau perkalian skalar kayak gini kan jadi hasilnya KU1, KU2 kan. Dikaliin di masing-masing komponen ya. Tapi di syarat di himpunan ini tuh nggak kayak gitu. Jadi emang ya terserah mereka sih mau buat syarat kayak gimana buat masuk ke dalam ruangan mereka. Tapi syarat yang mereka mau tuh ibaratnya kayak gini gitu. Jadi ketika mau masuk ya syaratnya kayak gitu yang harus terpenuhi. Terus cobain aja lakuin penjumlahan dan perkalian skalar. Dijumlahin tuh misalnya. Kalau udah dijumlahin hasilnya kayak gini. Apakah ini masih termasuk kepada ruang vektor berdimensi 2? Masih kan ya? Berarti ya masih aman kan, emang syaratnya kayak gitu doang, U1, U2. Terus misalnya 8U. Berarti kan kalau menurut syarat di dalam ruangan ini kan yang dikaliin cuma yang komponen awal doang kan, komponen yang pertama. Berarti 8 dikali sama 3. Tapi yang komponen keduanya ditetapin jadi 0. Berarti hasilnya jadi 24,0. Ini juga masih vektor dimensi 2. Berarti terpenuhi, tertutup. Nah, namun ruang vektor gagal memenuhi aksioma identitas. Kenapa tuh? Karena misalnya ada 1 kali U. Ini kan berarti masuknya ke perkalian skalar ya. Berarti masuknya ke syarat yang ini. KU sama dengan KU 1,0. Cobain aja dihitung. U kan tadi sama dengan 3,4 ya. Coba kita lakuin perkalian skalar. Berarti yang dikaliin cuma komponen pertamanya doang. Berarti 3,0. Apakah 3,0 sama kayak vektor U yang merupakan 3,4? Beda kan? Jadi 1 kali U nggak sama kayak U. Nilainya beda. Nah, berarti ya himpunan tersebut tidak membentuk ruang vektor. Bukan merupakan bagian dari ruang vektor. Oke, selanjutnya kita ngebahas tentang subruang. Jadi subruang itu apa? Subruang itu kayak semacam bagian kecil dari ruang vektor. Misalnya ada ruang vektor V. Nah, itu ada kecil-kecil tuh. Itu namanya subruang. Tuh.
Jadi subruang sendiri adalah ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi bisa dibilang subruang ini juga harus memenuhi ke-10 aksioma itu awalnya. Ya emang harus gitu. Cuma karena kita udah tahu kalau misalnya si W ini di dalam V, berarti udah ada sifat-sifat yang diwarisi. Jadi udah terbukti benar lah dari 10 aksioma ini. Nyisa jadi tinggal sekitar 4 yang harus kita penuhi. Apakah si W ini membentuk subruang gitu. Jadi walaupun kita tahu kalau W ada di dalam V, belum tentu si W ini adalah subruang dari V. Karena belum tentu dia memenuhi keempat syarat. Syarat apa aja itu? Yang pertama ada ini. Syarat di mana yang pertama, W bukan himpunan kosong. Jadi setidaknya W itu punya anggota. Misalnya 0 gitu. Biasanya emang kalau misalnya yang kita bisa katakan sebagai subruang itu dia harus melewati 0,0,0 gitu. Maksudnya kayak vektor 0. Terus yang kedua, nah anggota di W harus ada pada anggota V. Berarti kan jelas ya kalau W merupakan subhimpunan dari V. Subhimpunan gitu. Terus yang ketiga yang umum yaitu adalah tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi kalau semisal kita punya U ditambah V yang ada di dalam W, itu hasilnya harus sama. Hasil akhirnya harus ada di dalam W juga. Sama kayak yang keempat itu tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi semisal ada U di dalam W, ketika kita kalikan dengan angka sembarang yang merupakan bilangan skalar, itu hasilnya harus ada di dalam W. Alfa kali U. Gitu. Contoh-contoh subruang gimana sih secara penggambarannya gitu ya, secara geometrinya. Misalnya di sini ada ruang vektor kan berarti. Ada ruang vektor, berarti di sini dimensi 3. Himpunan titik-titik sepanjang garis yang melalui titik asal di R2 atau R3 yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan perkalian adalah subruang dari R2 atau R3. Nah, ini tuh artinya ketika kita melakukan penjumlahan dan perkalian skalar di ruang ini, dan dia masih ada hasilnya di subhimpunan W, maka dia termasuk kepada subruang. Contohin aja kayak gini. Misalnya, di W ini kan ada U sama V ya. Ketika dijumlahin hasilnya pun masih di W. Oh, berarti dia aman. Tertutup terhadap operasi penjumlahan. Terus gimana dengan perkalian skalar? Kalau misalnya ada U, terus kita kalikan dengan bilangan skalar, hasilnya juga masih ada di W. Berarti dia membentuk subruang. Gitu. Terus yang ini juga contohnya di ruang 3 dimensi ada subruang yang berbentuk 2 dimensi subruangnya. Cobain aja kita jumlahin salah satu sampelnya. U sama V dijumlahin, hasilnya U tambah V. U tambah V masih ada di dalam W. Ya berarti dia merupakan subruang. Begitu juga kalau misalnya kita mengalihkannya dengan perkalian skalar. Ini juga kayak gitu. Berarti sesuai syarat yang sudah terpenuhi, W termasuk pada subruang di dalam ruang vektor gitu. Apa tuh contoh yang bukan subruang? Contoh yang bukan subruang, misalnya di sini ada W, di mana himpunannya itu ada di kuadran 1 pada bidang kartesian. Itu dia dikatakan tidak membentuk subruang karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Ya coba aja misalnya paling gampang perkalian skalar. Kita bisa kaliin dengan apa aja kan? Misalnya ada 1,1. Di awal kita bisa buktikan kalau dia ada di kuadran 1. Di W gitu ya. Tapi ketika misalnya dia dikalikan dengan bilangan skalar min 1, hasilnya jadi di sini. Dia udah nggak masuk lagi ke kuadran 1. Berarti udah nggak masuk ke himpunan W. Berarti ini bukan merupakan subruang. Gitu. Nah, selanjutnya ada kombinasi linear. Bisa dibilang kombinasi linear tuh kayak semacam misalnya kita punya satu titik gitu ya di ruang vektor. Satu ruang vektor, satu titik di ruang vektor ini selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis-basis di ruang vektor tersebut. Tapi bakal kita bahas lebih lanjut di 6.2 yang bakal ngebahas tentang basis. Tapi contohnya ini, misalnya ada V1 titiknya ini, V2 ini, maka si W itu bisa dinyatakan dalam 2 kalinya V1 dan 3 kalinya V2. Begitu.
terus ada yang namanya himpunan membangun. Ini tuh artinya kayak dalam suatu ruangan. Misalnya di suatu ruangan, terus di situ ada subruang misalnya. Nah, si subruang ini tuh sebenarnya pasti dibangun oleh sesuatu. Jadi ada vektor utamanya, ibaratnya kayak ayah sama ibunya lah gitu. Dan nanti semua titik atau semua vektor di dalam subruang tersebut harus bisa dinyatakan dalam vektor utama tersebut, dalam kombinasi linearnya. Jadi harus harus berkaitan sama ayah ibunya lah gitu. Ya contohnya ini misalnya. Misalnya ini adalah nih, V1 ada V2. Nanti setiap vektor di sini harus bisa dinyatakan dalam kombinasi linear dalam V1 V2. Berarti V1 V2 merupakan himpunan yang membangun subruang tersebut gitu. Nah, misalnya di sini ada vektor satuan IJK yang biasanya merupakan basis di ruang dimensi 3. Itu kan bisa kita nyatakan kalau misalnya si IJK ini akan membangun ruang berdimensi 3. Karena setiap titik apapun di ruang berdimensi 3 dapat kita nyatakan sebagai bagian dari IJK. Kalau seperti itu. Nah, ini bakal dibahas di bab berikutnya, 6.2.